Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ramawati dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kebijakan moneter. Tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama 3 rekan saya yaitu Saya Putri Fadila. Saya Riana Meldiana. Saya sorry. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan moneter dapat mencapai secara penuh atau dibijakkan. Riana off mic. Asosiasi dengan pemerintahan lainnya. Kebijakan moneter juga merupakan upaya atau tindakan bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan moneter untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai sasaran-sasaran makroekonomi. Adapun jenis-jenis kebijakan moneter. 1. Kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang dapat merangsang atau mendorong pemulihan ekonomi ketika resesi melanda. Kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan jenis tindakan moneter yang mempertahankan tingkat suku bunga dengan jangka yang lebih tinggi dari biasanya. Instrumen kebijakan moneter. 1. Pasar operasi pasar terbuka, yaitu cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. 2. Fasilitas diskon adalah suatu pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umumnya. 3. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. 4. Himbauan moral, suatu kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga dan peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga dengan tujuan utama menjaga sasaran lalu inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Memelihara stabilitas nilai tukar rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Yang ada strategi kebijakan moneter. Yang pertama ada penargetan nilai tukar. Penargetan nilai tukar dapat meredam laju inflasi yang berasal dari perubahan harga barang-barang impor. Dapat mengarahkan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Yang kedua ada penargetan besaran moneter. Penargetan besaran moneter adalah kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan seperti laju inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Yang ketiga ada penargetan inflasi. Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Yang keempat ada strategi kebijakan moneter tanpa jangka panjang, jangka yang tegas. Kemudian yang F, indikator kebijakan moneter. Yang pertama ada tingkat suku bunga. Kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran antara akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan investasi. Yang kedua ada uang beredar atau monetary agregat. Kebijakan moneter yang menggunakan monetary agregat atau uang beredar sebagai sasaran menengah mempunyai dampak positif berupa tingkat harga yang stabil.
Di sini ada selanjutnya mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme kebijakan moneter dimulai dari proses ini diawali dengan Bank Indonesia menetapkan suku bunga yaitu SBI dan PUAB yang akan mempengaruhi inflasi melalui jalur suku bunga nilai tukar, harga aset, dan jalur kredit. Kemudian mekanisme itu terjadi melalui interaksi antara bank sentral, perbankan, dan sektor keuangan, sektor real. Mekanisme bekerjanya perubahan BI rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Jadi dari suku bunga deposito kemudian menjadi suku bunga kredit, lalu konsumsi dan investasi kemudian menjadi permintaan agregat, lalu output gap, baru yang terakhir menghasilkan inflasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan jalur di mana kebijakan moneter ditetapkan oleh Bank Indonesia mencapai sasaran akhir yaitu inflasi, seperti yang digambarkan di mekanisme kebijakan moneter tersebut. Kemudian di sini ada variabel dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang pertama ada suku bunga sertifikat Bank Indonesia, yang kedua ada suku bunga pasar uang antar bank PUAB, yang ketiga ada suku bunga deposito, yang keempat ada bunga kredit, yang kelima ada investasi, yang keenam ada nilai tukar, yang ketujuh ada capital inflow, yang ke-8 ada interest rate differential, yang ke-9 ada ekspor neto, yang ke-10 output gap, baru yang terakhir inflasi seperti yang digambarkan sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi kebijakan moneter. Yang pertama ada mempertahankan musim investasi, yang kedua memperluas dana, memperbanyak lapangan pekerjaan, yang ketiga ada menciptakan peningkatan ekonomi yang tinggi, yang keempat ada memperbaiki dan menjaga kondisi neraca tetap stabil, yang kelima menjaga kestabilan nilai kurs mata uang, selanjutnya ada menjaga kestabilan harga barang dan jasa, yang ketujuh ada menurunkan inflasi. Jadi fungsi kebijakan moneter yaitu menstabilkan nilai harga serta mata uang untuk perekonomian negara. Kesimpulan, kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang, terdiri atas kebijakan ekspansif dan kontraktif. Serta kebijakan moneter memiliki tujuan untuk memelihara stabilitas nilai rupiah dengan strategi yang digunakan yaitu penargetan nilai tukar. Transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh perilaku bank sentral, lamanya tenggat waktu sampai sasaran yang terakhir yaitu inflasi. Jalur kebijakan moneter memiliki fungsi yang paling penting yaitu untuk menciptakan kestabilitas nilai kurs mata uang agar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Okti. Aduh, sabar. Ada suara. Untuk kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5. Saya ingin memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Apa dampak dari penurunan suku bunga terhadap perekonomian? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rani Selawati. Pertanyaannya tadi, apa dampak dari penurunan suku bunga terhadap perekonomian?
Dampak dari penurunan suku bunga terhadap perekonomian yaitu peningkatan pinjaman konsumen dari investasi. Ketika suku bunga turun, pinjaman menjadi lebih terjangkau, serta mendorong lebih banyak orang untuk meminjam uang untuk membeli, seperti membeli rumah, mobil, atau memulai bisnis lainnya. Ini dapat mengarahkan sektor konsumen dan ini menjadi investasi itu lebih banyak karena memulai bisnis lebih banyak karena peningkatan dari pinjaman konsumen dan investasi. Ada yang kurang apa ditambahin karena nih? Durasi. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Oke. Siapa dulu? Ya, Okti, silakan Okti. Ini yang kamera nggak? On cam. Nyalain atau On cam. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana kebijakan moneter dapat memulihkan dan menstabilkan perekonomian di suatu negara? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Okti. Suatu negara dapat memulihkan dan menstabilkan perekonomian yang dimana dengan mengendalikan inflasi dan mengelola tingkat suku bunga, yang salah satu instrumen kebijakan moneter umum digunakan oleh bank sentral adalah pengaturan tingkat suku bunga. Contoh nyata dari kebijakan moneter itu apa ya? Tadi contohnya seperti yang udah dijelaskan. Contoh konkret penerapan kebijakan moneter di Indonesia yaitu saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga, yaitu menjadi acuan untuk mengendalikan inflasi saat harga-harga barang naik secara signifikan. Oke. Makasih. Sama-sama. Makanya kalau suruh kirim jawaban, kirim. Gue nanya ya? Ya, silakan Bang Samsul. Apa hambatan dalam kebijakan moneter? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bang Samsul. Apa hambatan dari kebijakan moneter? Hambatan kebijakan moneter antara lain yaitu pertama, sulitnya menciptakan independensi bank sentral karena hingga saat ini sistem pemerintahan Indonesia tidak memungkinkan untuk memberikan kewenangan penuh terhadap suatu lembaga atau otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan instrumen keuangan. Oke, makasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata dalam kami presentasikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tuh ada suaranya nggak? Waalaikumsalam.